kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak mengganggu kegiatan Bapak. Saya ada tugas guru penggerak terkait modul 3.1 pengambilan keputusan yang bertanggung jawab tentang dilema etika. Langsung aja ya Pak. Santai aja ya. Iya Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, kasus yang dilema etika adalah ketika saya dengan kekurangan guru. Dilema. Sementara terutama guru-guru bidang ya. Sementara guru banyak, bukan tidak linier, sehingga apa? Saya harus memfokuskan salah satu guru untuk supaya bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di sekolah. Itu ya dilema. Di sisi lain, saya harus ada dengan terpenuhi jam mata pelajaran dengan siswa. Di sisi lain, guru belum ada. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentunya saya ngambil resiko, yaitu tanggung jawab yang bersifat bermanfaat buat orang banyak. Gitu. Kenapa? Kalau saya bertemu yang sama-sama bermanfaat juga, saya lihat mana manfaat yang lebih baik. Gitu. Maka saya yakin di antara yang kebaikan-kebaikan itu ada yang lebih baik untuk diambil. Iya, gitu. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan ketika saya mendapatkan dilema seperti itu, mencari guru yang satu rumpun. Contohnya IPS dan PPKN. Kebetulan IPS kita jadi kepala sekolah, ya mencari yang satu rumpun. Bagaimana caranya dari PPKN atau mungkin dari basic ijazah, gitu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif begini, ketika saya mengambil kesimpulan bahwa untuk menutupi guru yang belum ada seperti IPS itu, maka efektifnya saya mengefektifkan mana rumpun sekolah guru itu, sehingga guru itu nanti diberikan kesempatan untuk ikut pelatihan-pelatihan, gitu. Seperti itu ya Pak. Ya. Terus selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya tantangan yang paling sulit di sisi lain harus melakukan kebijakan. Di sisi lain juga kita harus mempertimbangkan keadaan guru juga, gitu. Nah, di sisi lain juga kita harus mempertimbangkan kebutuhan siswa. Sehingga saya tadi katakan, cari kebijakan-kebijakan yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Saya yakin semua berguna, semua hebat, semua bagus, tapi yang bermanfaat, yang lebih bermanfaat yang mana? Gitu. Yes, oke. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak? Saya kira tidak usah menjadwalkan lah. Kita panggil orang gurunya, sanggup atau enggak. Sebab apa? Dia bisa ngajar, tapi kalau memang tidak ada keinginan juga salah. Gitu. Kedua juga, selain itu saya tidak bisa menjadwalkan, juga tidak usah. Melihat karakter orang tersebut. Dari karakter ini kan, kalau karakter udah ketahuan kalau karakter ya. Nah, karakter ini bisa dianggap inilah gitu. Tidak ada jadwal untuk tidak usah jadwal, langsung saja.
Ya. Oke, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya yang paling mudah, yang mempermudah adalah kesadaran. Kesadaran dari guru, kesadaran dari semua pihak, ya. Jadi walau gimana pun juga, guru itu harus bisa ditempatkan dimanapun juga. Itu tentunya dengan skill yang mereka miliki. Gitu. Tidak ada ya Pak. Terus ini yang terakhir ya Pak. Ya. Dari semua hal yang disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat ambil atau dari pengalaman yang Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Tentunya ketika kita mendapatkan sebuah problem seperti itu, kita refleksi dulu, kemana nih, kenapa bisa seperti ini. Jadi ketika di data-data itu dikumpulkan, setelah itu baru membuat sebuah keputusan. Gitu. Tentunya tidak langsung, cet tidak ada. Gitu, ya. Butuh proses ya? Proses, gitu. Ngopi dulu sebentar. Mungkin itu aja ya Pak, wawancara kali ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Bapak. Kemarin mah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Miki. Waalaikumsalam, selamat datang di SMP 4 Panggarangan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Aduh, lumayan. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi ke SMP 4 Panggarangan. Sip. Oke. Kedatangan saya ke SMP 4 ingin mewawancari Bapak terkait tugas saya ya Pak di guru penggerak. Modul 3 ya Pak Miki. Ya, 3.1 tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab kasus dilema etika. Oke, siap. Gimana Pak Miki? Mungkin langsung aja ya Pak. Oke. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Antara bujukan moral dengan dilema etika sebetulnya agak mirip-mirip. Jadi kita harus identifikasi dulu masalahnya seperti apa. Karena bicara dilema etika itu kita akan berhubungan dengan dua kasus yang satu benar dan yang satunya juga benar. Kita harus memilih. Sedangkan bujukan moral itu ada dua kasus, yang satu kasus yang benar dan satu pilihan yang salah. Jadi dilema etika benar dan benar, sedangkan bujukan moral benar dan salah. Tentunya kita harus menghindari bujukan moral. Bukan sebisa mungkin, tapi harus dihindari. Jadi itu sesuatu yang benar dan satu yang salah. Sedangkan dilema etika itu yang satu benar dan yang satu juga benar. Bagaimana caranya untuk membedakan keduanya? Tentu kita harus identifikasi dulu masalahnya. Kita cermati sehingga kita tidak terjerumus ke dalam bujukan moral yang tentunya tidak harus kita ambil. Itu mungkin Pak Miki. Oh, begitu ya Pak. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Bagikan. Ya. Tentunya tadi sudah kita bahas bahwa bujukan moral itu harus dihindari. Kita sekarang fokus ke dilema etika. Bagaimana cara mengambil keputusan tentang dilema etika? Tentunya Pak Miki dan teman-teman yang lain di grup penggerak di modul 3.1 sudah belajar tentang 4 paradigma pengambilan keputusan ya. Itu memang tidak mudah. Saya pastikan tidak mudah. Contoh sederhana. Dalam 4 pengambilan keputusan kan banyak yang harus dipertimbangkan. Misalkan ada kasus di mana kita harus mengambil rasa keadilan tapi harus berlawanan dengan rasa kasihan. Itu tidak mudah. Contohnya itu kalau tidak salah kemarin ketika saya dulu guru penggerak, itu kasusnya itu ketika anak mau lulus kuliah, tapi anak kalau tidak salah waktu itu nyontek. Boleh atau tidak, itu ternyata masuknya ke dilema etika, bukan bujukan moral. Nah,
Tentunya 4 paradigma itu harus kita perhatikan. Apakah ini termasuk rasa keadilan melawan rasa kasihan, atau mungkin berbasis jangka pendek, jangka panjang. Itu juga sesuatu yang harus kita pikirkan dan kita diskusikan bersama teman-teman yang lain. Itu mungkin Pak Miki. Luar biasa Pak. Terus selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak? Alhamdulillah setelah ikut grup penggerak, saya banyak belajar tentang 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Tujuannya kan menjadi keputusan yang penuh kebajikan, bukan kebijaksanaan, kebajikan. Langkah-langkah itu tidak boleh terlewati, apalagi ada yang hilang. 9 langkah itu ada. Kemarin saya banyak ngobrol dengan salah satu grup penggerak juga. Ketika saya tanya, salah satu langkah yang terlewat, opsi trilema. Beliau ada yang terlewat waktu itu, opsi trilema. Padahal opsi trilema tidak boleh terlewat. Jadi ketika kita mengambil langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan kalau tidak salah langkah yang ke-8 itu opsi trilema, itu juga terlewat. Dalam proses pengambilan keputusan, kita harus mempertimbangkan opsi kedua. Jangan punya rencana 1. Bagaimana kalau rencana 1 ternyata misalkan gagal, atau katakanlah ada hambatan yang besar dan sulit untuk kita lakukan, otomatis kita akan kembali ke planning kedua, opsi trilema. Atau mungkin ada opsi yang ketiga, karena rencana kita mungkin akan berbenturan dengan waktu, akan berbenturan dengan ini, terus kita pertimbangkan. Hanya Pak Miki dan teman-teman yang lain, 9 langkah itu nanti ketika Pak Miki besok atau saya jadi kepala sekolah, itu harus benar-benar dilaksanakan, runut. Sebaiknya runut. Kalau terlewat itu lebih berbahaya. Tuh Pak Miki, kita harus menggunakan 9 langkah. Mudah-mudahan Pak Miki banyak paham dengan fasilitator, dengan PP di grup penggerak. Kemarin banyak belajar dari 9 langkah itu ya. Amin, amin. Yang terakhir kan refleksi ya Pak. Refleksi itu penting. Iya. Untuk melihat seberapa berhasilnya programnya. Iya. Untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Gini, kadang nanti Pak Miki akan belajar di modul titik 2 tentang acer. Ketika kita menghadapi sebuah, dalam tanda kutip, permasalahan, otomatis kita harus membuat sebuah keputusan yang penuh kebajikan. Itu mungkin saja masalahnya sulit. Ketika menemukan masalah sulit, tugas kita yang pertama kita lakukan itu menyederhanakan permasalahan. Kalau semua permasalahan dianggap sulit, ya tentunya jawabannya akan sulit. Keputusan juga akan menjadi sulit. Sederhanakan dulu permasalahan kita. Ketika sebuah, katakanlah permasalahan besar, disederhanakan masalah itu, otomatis cara pengambilan keputusan kita juga tidak akan tergesa-gesa dan saya yakin akan penuh dengan kebajikan. Tujuannya apa? Untuk mencerdaskan anak bangsa. Ini tujuan utama kita kan ke siswa semua. Itu mungkin Pak Miki. Nanti diedit aja. Nanti disederhanakan dulu ya. Sederhanakan dulu. Kalau tidak disederhanakan nanti kita pusing sendiri. Mangge bente keputusannya, kebajikan juga belum tentu, nu aya mah lieur sorangan. Nanti di 3.2 bicara aset itu penting. Oke, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya seperti apa Pak? Tantangannya memang seperti pernah saya katakan tadi, saya katakan tadi. Satu sisi kita harus adil, di satu sisi ternyata kita harus punya rasa kasihan. Contoh sederhana, kalau tidak salah di guru penggerak angkatan 6 itu kasusnya itu ketika siswa hamil. Ketika siswa hamil, di satu sisi kan kita tentu saja kita harus adil bahwa siswa itu ketika hamil otomatis harus keluarkan. Tapi di sisi yang lain, anak-anak punya masa depan.
Contoh yang lain misalkan, terjadi siswa tawuran. Kan itu kita mengalami dilema etika ketika siswa diberhentikan, siswa harus diberhentikan atau tidak. Ketika siswa harus diberhentikan, otomatis kita akan terikat dengan rasa iba. Anak-anak di bawah umur dan mereka terikat masih mempunyai masa depan yang panjang. Tapi di sisi yang lain, kalau anak tidak dibiarkan saja di sekolah, mungkin juga berpikir, bagaimana dengan tanggapan siswa yang lain? Itu memang tidak mudah untuk menyelesaikannya. Bagi saya solusinya sederhana, Pak. Saya tentunya sebagai kepala sekolah tidak bisa memutuskan sendirian. Saya harus banyak diskusi dengan para okasek, diskusi dengan guru-guru, mungkin diskusi dengan komite sekolah, dengan masyarakat. Kita kan kepala sekolah itu banyak di luarnya juga. Saya harus banyak ngobrol dengan warga sekitar, bagaimana dengan keadaan sekolah, apa yang harus dikembangkan dan lain sebagainya. Itu Pak Miki. Oke, Pak. Yang selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau terjadwal atau tidaknya sih tidak pasti ya Pak Miki ya. Maksudnya kan permasalahan di sekolah pun tidak terjadwal. Bisa kosong, bisa kemudian bisa saja dalam satu hari ada 2 permasalahan yang harus kita selesaikan. Kalau saya sih tidak pernah membuat jadwal apakah itu harus diputuskan sekarang atau harus besok. Misalkan di sekolah ada 2 masalah, saya tentunya akan membuat skala prioritas terlebih dahulu. Mana yang harus atau urgen yang diselesaikan, mana yang diselesaikan kemudian. Kalau misalkan permasalahan itu ternyata tidak harus diputuskan hari ini, bisa saja besok. Tentunya saya harus merenung dulu supaya tidak merugikan siswa, tidak merugikan sekolah, tidak merugikan guru, dan tidak merugikan semua orang. Jadi tidak terjadwal, tapi memikirkan skala prioritas mana dulu yang harus saya utamakan, urgen atau tidak. Kalau urgen tentunya sehari ini juga, detik ini juga, karena itu sifatnya urgen. Contoh, misalkan siswa sedang olahraga, katakanlah kecelakaan, walaupun amit-amit, misalkan kakinya patah dan sebagainya, itu kan urgen. Tidak bisa saya menunggu di jadwal, keputusannya besok aja bawa ke rumah sakitnya, itu urgen. Berarti hari itu juga, menit itu juga kita sebar ke rumah sakit. Ini namanya puskesmas. Berarti tidak ada yang dijadwalkan ya. Skala Prioritas. Oke, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau saya gini Pak, memang kepala sekolah harus membuat keputusan, tapi kan menurut saya, apalagi di sekolah saya kan ada Pak Sunaria yang lebih tua, dituakan lah, lebih senior. Dia paham betul keadaan lingkungan sekolah. Makanya saya kalau membuat keputusan itu biasanya diskusi dulu. Kalau saya sedang di sekolah ya tentunya biasanya memanggil para okasek. Karena gurunya juga tidak banyak Pak, di saya mah gurunya cuma 10. Ya kami juga lebih mudah koordinasi lah. Saya banyak ngobrol dengan guru-guru, para okasek, apa yang perlu kita lakukan supaya keputusan itu, pengambilan keputusan tidak merugikan semua pihak. Tentunya ketika terjadi perbedaan pendapat, biasanya kami diskusi dan saya sebagai pemimpin satuan pendidikan harus memutuskan. Pendapat 1, pendapat 2, pendapat 3, kemudian kita membuat kesimpulan bersama dan saya sebagai pemimpin satuan pendidikan memutuskan mana yang terbaik dan mana yang harus kita ambil. Kita harus bersinergi dengan guru, bahkan alhamdulillah komitenya juga di bawah sekolah Pak, karena kami kan di lingkungannya kecil, jadi ketika saya butuh Pak komite, tinggal ke rumahnya itu lebih dekat Pak, jalan kaki juga bisa. Berarti dirembungkan dulu ya, diskusikan dulu. Oke. Selanjutnya mungkin ini yang terakhir ya Pak.
dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Gini, sebetulnya saya ke Pak Sekolah belum 1 tahun ya Pak Miki ya. Saya lebih lama di sekolah Pak Miki di SMP 1 Pangarangan. Apa ya? Bisa saja jadi ketika saya akan memutuskan sesuatu, tentu saja yang pertama saya banyak pengalaman dari guru penggerak. Yang kedua, kalau saya bicara kedewasaan ya saya nggak berani mengatakan saya dewasa, tapi selama saya mengajar di SMP 1 Pangarangan di sekolah Pak Miki itu sekitar 14 tahun, 15 tahunan lah. Saya pernah menjadi guru, pernah menjadi pembina eskul, pernah menjadi wakasek kesiswaan, pembina OSIS, pernah menjadi kurikulum juga. Tentunya pengalaman saya selama di SMP Pangarangan itu memberikan apa ya? Memberikan pengalaman yang sangat berharga ketika saya sebagai kurikulum, sebagai wakasek harus memutuskan ketika kepala sekolah tidak ada. Kebetulan Pak Bargo juga, Pak Winata sering banyak kegiatan di luar. Otomatis saya harus banyak memutuskan di sekolah, walaupun saya masih bicara umur masih tidak terlalu tua. Tapi pengalaman-pengalaman itu ternyata memberikan efek yang besar ketika saya menjadi kepala sekolah. Tidak sedikit saya memutuskan SMP Pangarangan di sekolah Bapak itu bersama Pak Kanit Polsek Cici, Polsek Pangarangan. Saya bersama Dan Ramil juga, Babinsa dan teman-teman yang lain. Artinya pengalaman saya bersama warga SMP 1 Pangarangan, komunitas belajar SMP Pangarangan, dan warga di luar, itu memberikan pengalaman yang luar biasa, sehingga ketika saya jadi kepala sekolah sekarang bukan tidak ya, lebih ringan lah. Oke Pak, mungkin itu aja ya. Oke, Pak Miki. Wawancara kali ini Pak. Aku mohon maaf mengganggu kegiatan Bapak di sekolah. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Oke, kami bagian dari SMP 4 Pangarangan tentunya sangat siap bersinergi dengan warga sekitar, baik dengan warga masyarakat, dengan sekolah yang lain, dengan instansi lembaga yang lain. Tentunya kami sangat bangga ketika ada warga dari luar dan ingin tahu tentang keadaan sekolah kami. Terima kasih Pak Miki. Siap. Sukses lah, mudah-mudahan menjadi kepala sekolah selanjutnya. Kepala sekolah muda. Sip. Tentunya tadi